berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ini Bu, udah Bu. Ini keterangannya apa? Sakit Bu, sakit Bu. Kemudian siapa lagi? Toto Bu. Dia lupa loh Bu. Ya. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Agung Effendi. Aduh. Tidak berangkat? Tidak Bu. Dia Maria Ulfa hadir. Indah Sri Mardiana Hadir. Joko ada nggak? Reva Hadir Bu. minggu lalu kita membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Virus Bu. Virus. Apa yang dimaksud dengan virus? Virus berasal dari bahasa Yunani yang artinya racun. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Replikasi virus ada yang masih ingat nggak? Replikasi virus itu ada dua, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik Bu. Ya. Kemudian peranan virus bagi kehidupan ada yang masih ingat? Kan itu ada yang menguntungkan sama merugikan. Nanti dibaca-baca lagi ya di rumah. Iya Bu. Sekarang kita akan membahas materi tentang kingdom plantae, yaitu pada tumbuhan lumut atau bryophyta. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan indikatornya menjelaskan ciri-ciri umum plantae, kemudian menjelaskan ciri-ciri morfologi tumbuhan lumut atau bryophyta, dan yang terakhir mengklasifikasikan lumut berdasarkan ciri-ciri morfologis. Nah, sebelumnya Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Iya Bu. Baik Bu. Dia sama Joko kelompok 1 ya. Bu, Joko kan nggak berangkat. Yang berangkat tadi siapa? Joni ya? Salah berarti Ibu. Toto sama Reva ya. Kelompok 2. Kemudian Indah sama siapa ini? Ismail hadir kan? Hadir Bu. Kelompok 3 ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kalian tahu gak sih apa itu kingdom plantae? Yang termasuk ke dalam kingdom plantae itu apa aja? Coba dibuka bukunya. Kingdom plantae. Kingdom plantae itu kan ada 3 divisinya, itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Udah baca-baca buku belum di rumah? Belum. Nah, jadi kingdom plantae itu terdapat 3 divisi, yaitu bryophyta, pterodophyta, dan spermatophyta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom bryophyta. Tentang tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, sebelum masuk ke dalam bryophyta, ada yang tahu nggak ciri-ciri kingdom plantae? Belum Bu. Nggak bisa bergerak. Terus yang lain?
Nah, ciri-ciri kingdom planta itu tersusun atas sel eukariotik, kemudian merupakan organisme multiseluler, kemudian mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, kemudian mempunyai klorofil yaitu klorofil A dan klorofil B sehingga mampu berfotosintesis, kemudian menyimpan cadangan makanan dalam bentuk zat tepung atau amilum, kemudian bersifat autotrof. Ada yang tahu autotrof apa? Membuat makanan sendiri. Membuat makanan sendiri. Langsung saja kita ke bryophyta atau tumbuhan lumut. Kalian pasti pernah lihat lumut kan di sekitar kalian? Pernah? Yang kalian injek sehari-hari itu lumut? Iya, Bu. Nah, ada yang tahu nggak ciri-ciri lumut? Coba baca ya. Ya, Bu. Apa aja coba ciri-ciri dari lumut? Tidak memiliki akar, Ya. tidak memiliki batang, Ya. dan juga daun sejati. Berwarna hijau. Yang lain? Ada yang bisa? Habitatnya di tempat lembab, Bu. Ya. Kemudian apa lagi yang lain? Berukuran hidup kecil dan berkoloni. Ya. Cara bereproduksinya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Cara berproduksinya itu Menghasilkan spora. Ya, benar. Bisa dengan fase gametofit dan sporofit. sporofit. Nama alat kelamin jantan pada tumbuhan lumut ada yang tahu nggak? Kelamin jantannya yaitu disebut antheridium, Bu. Kemudian yang betina apa Mbak Dia? Archegonium. Ya, benar. Nah, ini skema metagenesis tumbuhan lumut. Ada yang bisa menggambarkan tidak di papan tulis? Salah satu dari kalian? Mbak Reva, silakan. Silakan digambarkan. Bu habis, Bu. Bu habis. Agak besar ya Mbak Reva biar dari belakang kelihatan. Ya, Bu. Yang belakang tuh kelihatan nggak kira-kira? Tidak, Bu. Nah, yang agak besar ya Mbak Reva.
membagi lembar belajarnya dulu ya, berdasarkan kelompok. Jadi mereka sama siapa? Sama sini. Dia sama siapa? Joko Joko nggak berangkat Bu sama Ismail betul. Tadi silakan dijawab. Sembari menjawab bisa dilihat video yang diberikan. Ciri-ciri tumbuhan lumut gambarnya seperti itu kira-kira. Nah, yang selanjutnya ada struktur tubuh bryophyta atau tumbuhan lumut. Silakan dibuka, tadi LKS-nya ada gambarnya di situ. Bisa kalian tuliskan yang mana bagian daun, kemudian akar, kemudian batang. Yang akar pada tumbuhan lumut mempunyai akar semu yang disebut dengan rizoid. Rizoid sendiri tersusun atas sel yang bersambungan dan bersekat tidak sempurna yang tumbuh dari sel epidermis akar. Nah, rizoid sendiri berfungsi untuk melekat pada tubuh substrat serta menyerap air dan unsur hara. Kemudian batang pada lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh angkut. Kemudian pada lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Kemudian daun lumut hati dan lumut tanduk tidak mempunyai struktur daun, tetapi mempunyai daun sederhana. Selanjutnya ada klasifikasi bryophyta. Dan tahu nggak klasifikasi bryophyta itu ada berapa? Ada yang tahu? Ini ada videonya. Sekalian lihat.
klasifikasi tumbuhan lumut atau bryophyta. Silakan Ibu beri waktu 10 menit ya. Jika sudah, silakan kalian presentasikan ke depan. Baik, Bu. Kalau ada yang masih bingung, kurang jelas bisa tanya. Mau diulangi lagi videonya? Ya, silakan kalian catat apa yang Ibu kasih tadi. Klasifikasi tumbuhan lumut atau bryophyta. Nanti satu kelompok menyebutkan satu saja, kemudian dengan ciri-ciri dari klasifikasi tersebut. Gimana, udah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang kelompok pertama tadi siapa? Kelompok pertama itu dia sama Joni, Bu. Ya udah, sekarang silakan dia sama Joni. Sekalian digambar ya contoh dari tadi videonya. Bu, dia gambarnya nggak kelihatan, Bu.
Teman-temannya bisa diperhatiin dulu ya, jangan berisik. Silakan dijelaskan ciri-ciri sekaligus contohnya. Jadi ciri-ciri dari lumut atau Bradavita itu yang pertama terdiri dari akar semu atau yang disebut dengan rhizoid. Kemudian tidak memiliki pembuluh akut, xilem dan flum. Jaringan pengakutnya digantikan oleh parenkim yang mengajar. Daunnya berupa selapis sel yang berklorofil, reproduksinya dengan spora. Ya, terima kasih dulu. Beri aplaus buat dia. Selanjutnya kelompok kedua siapa tadi Mbak Reva? Reva sama Tojo. Oh ya udah silakan. Yang kedua ada lumut tanduk ya. Silakan digambar. Spidolnya mana Bu? Videonya pada habis ini. Kalian nggak isi ya dari pagi? Bu. Habis isinya Bu, takutnya urusnya. Lumut tanduk. Ya, dijelaskan juga ciri-cirinya. Gambar dulu ya. Yang tadi dihapus dulu bekas. Ini dia tadi. Udah paham kan tadi teman-teman? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Silakan dipresentasikan ciri-ciri. Baik, jadi ciri-ciri dari lumut tanduk itu dia sporofit tertancap di dalam gametofit, tetapi kapsul sporofit berada di luar talus berbentuk seperti tanduk. Ya. Kemudian pangkal kapsul sporofit itu dilindungi oleh involucrum. Terus generasi gametofit berupa talus dengan tepi rata atau bertorek. Cukup Bu. Beri aplaus kepada Reva. Selanjutnya kelompok terakhir siapa? Mbak Indah sama Mbak Indah sama Ismail Bu. Oh iya, silakan Mbak Indah dengan Mas Ismail. Dihapus dulu ya. Ini Mbak Reva tadi. Kalian udah kebayang belum kalau misalnya ibu suruh di rumah melakukan praktikum tentang lumut? Kira-kira udah kebayang belum? Praktikumnya gimana Bu? Belum. Praktikumnya di rumah masing-masing bersama kelompok kalian yang udah ibu bagi tadi. Kemudian minggu depan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Kita nyari lumut Bu. Iya. Sudah Bu. Sudah selesai? Silakan dipresentasikan ciri-ciri dari
halus yang bentuknya seperti tumbuhan kecil. Lalu yang kedua, talusnya mempunyai batang semu, tegak, dan lembaran daun yang tersusun spiral. Daun berfungsi untuk fotosintesis. Pada bagian dasar batang semu, itu terdapat rizoid yang berbentuk seperti benang-benang halus dan berfungsi sebagai akar. Pada bagian pucuk, terdapat alat perkembangbiakan generatif berupa antheridium dan archegonium. Dan yang ketiga, sporofit tumbuhan pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, serta bersifat sebagai parasit terhadap gametofit. Terima kasih Bu, sudah. Silakan beri aplaus kepada Indah dan Sail. Yang selanjutnya ada peranan tumbuhan lumut atau bryophyta. Ada yang tahu nggak kalau lumut ini ada keuntungan dan kerugiannya? Belum Bu. Silakan kalian cari menggunakan buku LKS atau dengan mencari di internet terkait peranan bryophyta atau tumbuhan lumut. Udah kebayangkan kalau misalnya ibu memberikan tugas praktikum individu di rumah? Kebayang nggak? Bu. Kebayang ya? Silakan dicari peranan Baik Bu. tumbuhan lumut atau bryophyta. Kita ini sampai jam berapa ya? Sampai pukul 12. Iya Bu. Kita ada 2 SKS. Sudah selesai? Udah ketemu belum kira-kira? Jika sudah, silakan dipresentasikan kembali di depan. Hanya satu kelompok. Kira-kira kelompoknya Mbak Reva, silakan. Peranan bryophyta atau tumbuhan lumut. Silakan.
Thank Bu. Oke. Peranan tumbuhan lumut atau bryophyta. Itu kan di buku LPS sudah ada. Peranan tumbuhan lumut. Ini dijelasin ini ya, Bu. Satu-satu biar sama-sama. Jadi peranan tumbuhan lumut itu yang pertama sebagai vegetasi perintis, yaitu dapat melakukan batu-batuan sehingga secara bertahap akan membentuk tanah baru yang berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman lainnya. Tunggu, lanjut. Tumbuhan lumut yang hidup di hutan atau di atas permukaan tanah dapat mencegah erosi dan mampu menyerap air sehingga dapat menyediakan air saat musim kemarau. Ya, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada satu lagi, Bu. Tumbuhan lumut yang telah mati nantinya itu dia dapat dimanfaatkan untuk penambat zat organik dalam tanah sehingga tanah itu akan menjadi lebih subur. Terima kasih. Bu. Ada yang ingin menambahkan dari teman-temannya? Cukup, Bu. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan terkait materi tumbuhan lumut atau bryophyta? Cukup, Bu. Nah, jadi untuk tugas minggu depannya apa? Mengumpulkan laporan praktikum tentang bryophyta. Ini Ibu ada gambar, contoh gambar bryophyta atau tumbuhan lumut, silahkan kalian amati. Iya, ini jadi ini lumut tanduk, ini lumut hati, kemudian ini lumut daun. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian gambar, ya Bu. Kemudian dikumpulkan minggu depan juga tidak apa-apa bareng semua laporan. Silahkan kalian gambar terlebih dahulu. Tolong teman-temannya yang tidak berangkat dikasih informasi ya, kalau suruh praktikum individu di rumah tentang materi bryophyta. Baik, Bu. Ini Tini sudah berapa hari tidak hadir? Kayaknya setiap pertemuan jarang ada ya. Iya, Bu. Dia selalu ada acara. Oh gitu. Tapi dia ngirim surat nggak? Tidak, Bu. Kalau di mata pelajaran lain juga seperti ini? Iya, Bu.
izin bertanya. Ya. Jadi kan disuruh buat tugas laporan ya. Nah itu kumpulnya kapan ya Bu terakhir? Terakhir, Ya. mungkin minggu kelima ya. Minggu kelima itu semua udah ngumpul. Baik Bu. Ya. Ada yang ingin bertanya kembali? Ada yang ingin bertanya lagi? Udah selesai gambarnya? Udah Bu. Oh, udah selesai. Habis ini mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya IPS Bu. Oh, IPS. Iya. IPS tepatnya ekonomi Bu. Oh, siapa gurunya? Ibu Puji. Oh, Bu Puji. Pada pertemuan kali ini ada yang mau maju buat menyimpulkan? Nanti Ibu kasih nilai plus deh buat ulangan harian. Plus 10 ya. Siapa yang mau maju? Menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Siapa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Eva. Baik, Dari pengertiannya ya, udah ciri-ciri. Silakan Mbak Eva. Jadi Bryophyta itu disebut juga dengan tumbuhan lumut. Ciri-cirinya? Nah ciri-cirinya itu yang pertama itu berwarna hijau karena dia mengandung klorofil. Nah kemudian dia gametofilnya itu lebih dominan daripada sporofil. Kemudian dia hidupnya itu di tempat basah atau yang lembab. Terus dia yang keempat pada permukaan sel tubuh itu ada lapisan berlilit untuk menahan masuknya air. Ya, ciri-ciri selanjutnya itu adalah Bryophyta ini termasuk peralihan dari Talophyta, yaitu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun. Kemudian tumbuhan lumut ini juga termasuk generasi gametofit, yaitu generasi yang menghasilkan sel kelamin atau disebut dengan gamet. Nah, gametnya itu yang gamet jantan itu disebut dengan spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium dan gamet betinanya itu ovum. Terus ada struktur tubuhnya. Itu yang pertama ada akar. Nah, akarnya si Bryophyta ini dia semu yang disebut rhizoid. Kemudian batangnya itu sebagai lumut hati dan lumut tanduk ini. Jadi batang dari lumut hati dan lumut tanduk itu dia tidak ada ya. Dia tidak mempunyai pembuluh angkut. Terus yang lumut daun dia itu mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Kemudian struktur tubuh yang ketiga itu daun. Lumut hati dan lumut tanduk itu tidak mempunyai struktur daun, tapi lumut daun mempunyai daun yang sederhana. Bentuknya itu pipih bilateral dengan satu pembuluh angkut di dalam ibu tulang daun. Terus klasifikasinya? Klasifikasinya yang pertama itu ada Hepaticopsida atau yang disebut dengan lumut hati. Terus yang kedua itu ada Anthocyanidae
Kemudian yang terakhir peranan beliau kita. Nah, peranan dari beliau kita tadi kan ada 6 ya teman-teman. Nah, itu sebagai vegetasi perintis, terus sebagai pencegahan erosi. Terus selanjutnya lumut itu yang udah mati dia itu digunakan untuk penambat zat organik dalam tanah sehingga tanah itu jadi subur. Kemudian kalau khusus lumut Marsantia polycorpa itu dia untuk mengobati gangguan fungsi hati. Kemudian peranan selanjutnya itu Sphagnum sp, dia itu sebagai pengganti kapas dan juga sebagai pengganti bahan bakar. Dan yang terakhir itu Sphagnum sp yang di daerah rawa, dia itu akan membentuk tanah gambut. Nah, tanah ini nanti dia biasanya digunakan untuk menggemburkan media tanam dalam pot. Ya Bu. Beri aplaus buat Mbak Reva ya. Sepertinya semuanya sudah paham materi briofita atau tumbuhan lumut. Ibu rasa cukup buat pertemuan pada pagi hari ini. Tugasnya buat minggu depan apa? Membuat laporan praktikum briofita. Ya. Jangan lupa ya teman-temannya dikasih tahu. Iya Bu. Suruh praktikum di rumah masing-masing. Iya Bu. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Silahkan dipimpin doa. Mbak Reva, silahkan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.